pengasih dan pemberi nafas kehidupan. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan boleh memberikan kami kesempatan yang baru untuk melanjutkan kehidupan kami. Ya Allah, kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan yang memimpin dan menuntun kami. Karena kami adalah manusia-manusia yang lemah, yang sering mengecewakan hati-Mu. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami dan kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut Engkau memimpin kami melalui renungan pagi hari ini saat kami ingin mendengarkan firman-Mu. Dan berkatilah kami Tuhan, dan berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Yang menjadi nas firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat 9. Beginilah dikatakan. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti orang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Alani ido au manaun na porsuk, pola tarate songon siula hajahaton, alai tang tarate anggo hatani debata. Demikian firman Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barangkali ketika kita memperhatikan seorang ibu atau orang tua untuk menjawab sebuah pertanyaan dari seorang anak yang masih sangat kecil, dan itu pertanyaan yang berulang-ulang kali, acap kali mungkin akan membuat ibu tersebut marah bila ia tidak memiliki kesabaran, bahkan kadangkala menjadi mengabaikan atau mengacaukan dan tidak memperdulikan pertanyaan anak tersebut. Sementara pertanyaannya itu ialah pertanyaan yang menyangkut mengenai iman atau pertumbuhan spiritualitas orang anak tersebut. Demikian halnya dengan firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, di mana surat Paulus ini atau Paulus menyampaikan nats ini kepada Timotius. Sesungguhnya kita tahu bahwa Paulus sendiri merupakan seorang rasul yang dikenal sangat menderita ketika ia menyampaikan firman kepada dunia. Ketika ia memenuhi panggilannya, banyak sekali tantangan atau hambatan yang ia terima di dalam pemberitaannya tersebut. Oleh sebab itulah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita diingatkan oleh surat Paulus ini kepada Timotius mengenai pemberitaan Injil, bahwa setiap orang yang terpanggil harus siap juga untuk menderita. Demikian halnya Paulus menguatkan atau meyakinkan langkah Timotius agar Timotius tidak jemu-jemu atau tidak mengenal kata menyerah dalam pemberitaan Injil tersebut sekalipun ia menderita. Jika kita melihat perikop atau nas kita renungan pagi hari ini, sesungguhnya Paulus sendiri berada dalam jeruji besi ketika ia beberapa kali memberitakan firman Allah dan beberapa kali juga terperangkap dalam jeruji besi. Itu mengapa ia mengatakan melalui renungan kita pagi hari ini, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Sesungguhnya pemberitaan yang dikatakan atau yang disampaikan Paulus adalah firman Allah, keselamatan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Tetapi banyak orang yang tidak bersedia atau berkenan untuk menerima firman Allah tersebut. Justru sebaliknya, menganggap Paulus seperti seorang penjahat sehingga ia dijerumuskan berkali-kali ke dalam penjara tersebut. Bahkan ia dikenal seperti seorang penjahat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui surat Paulus ini kepada Timotius, kita juga diingatkan atau diperingatkan kembali agar kita mengingat bahwa firman Allah
tidak akan pernah terbelenggu. Sekalipun manusia membelenggu diri kita seperti Paulus, tetapi firman Allah tidak akan pernah terbelenggu oleh siapapun. Itu mengapa dikatakan sekalipun dunia ini akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Lalu kita dipanggil, sudahkah kita siap untuk menderita? Sudahkah kita siap untuk menyampaikan kabar keselamatan itu sekalipun banyak tantangan atau hambatan yang akan kita terima? Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih, layaknya menjadi seorang ibu yang harus memiliki kesabaran yang berlimpah untuk menjawab setiap pertanyaan tanpa dicampur dengan rasa amarah. Demikian halnya kita harus senantiasa memberitakan firman Allah tersebut. Kita harus senantiasa memberitakan keselamatan tersebut agar orang lain, lingkungan, keluarga, dan juga sesama kita dapat merasakan keselamatan itu. Sekalipun kita harus menderita, sekalipun kita harus ditolak, tapi percayalah, Allah akan selalu menyertai kita. Jadi jangan pernah takut ketika kamu tertolak, ketika kita mengalami penderitaan, oleh karena firman Allah, oleh karena pemberitaan akan firman Allah tersebut. Jangan pernah takut, sebab Allah akan beserta dengan kita. Itu mengapa dikatakan di dalam Matius 5 bahwa setiap orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, oleh karena firman Allah, maka mereka adalah orang-orang yang berbahagia dan mereka adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan surga. Jangan pernah takut untuk memberitakan firman Allah sekalipun kita menderita, tetapi siaplah untuk menderita agar firman Allah tetap tersampaikan, agar orang lain tetap terselamatkan, karena itulah kebahagiaan abadi yang harus kita miliki dan harus tetap kita wartakan agar kita dan semua orang dapat merasakan keselamatan dari Allah itu tersebut. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.